Pun Franco, mereka perebut juga tidak akan ada habisnya. Ambil sosok untuk Udil yang kita tahu power banget di tangan mid lane, mungkin sekarang ada di Valentina. Tapi kita nggak tahu masih mau ke arah sana atau mereka harus memaksa ke arah hal yang lainnya. Seperti XP laner, who knows? Atau Marksman Iritel terlebih dahulu. Wah, Iritel first pick Iritel dong. terlebih dahulu. Ya sekarang perebutan di sini adalah perebutan gimana caranya mereka ngamanin Marksman dan mereka memaksa RRQ nge-pick Marksman di pick yang ketiga. Iya, jatuhnya ini Chow sama satu Valentina oke. Kalau nggak amanin Chow Yves atau Chow Varsha itu oke banget. Kaja Jadi, Valen? amanin hero 3-man move-nya dulu. Karena Chow Valentina juga sangat oke untuk Clay dan juga Naomi bergerak bersamaan. Apalagi dipandu dengan kehadiran dari Iritel yang secara tidak langsung dengan Chow ini butuh Purify. Wah, Ini ngeri juga kalau misalkan dari alter egonya bawa Kaja. Nanti peak of power dari RRQ akan ada 2. Iya, aku malah mikir Kaja sama Grok bukan hero yang bagus untuk diamankan sama Aldrigo. aku sih alter ego. Enaknya itu dia mainin Kufra. Dia mainin Kufra. Dia deny Chow-nya. Atau enggak, sekalian Rasi kuat dengan sosok dari Ruby. Kalau mereka mau main Ruby. Kan, kalaupun Rasi nggak mau main Ruby, Ruby-nya bisa diambil di EXP lane. Yves dulu sama Martis untuk permainan agresif di early game. Dan sedikit mendinai juga untuk Link yang diamankan. Sehingga kalau pick yang ketiganya ini menuju ke arah Skylar, tentu akan sangat menguntungkan bagi Skylar karena hero-nya nggak bakal di-ban sepenuhnya. Tapi kalau ini adalah hero dari Versik seperti Baxia, kemungkinan besar Skylar yang sedikit akan kehilangan banyak power hero-nya di game kali ini. Yap, Brody ya mungkin akan bisa jadi satu jawaban dari RRQ. Untuk setidaknya punya teritori defensif juga. Dengan konsep strike-nya juga. Dan sekarang hero ketiga akan langsung disecure oleh RRQ. Mau prioritasin kemana? Atau karena kita tahu Coach Zaya kan sering banget nih sama Coach Riff untuk amanin hero-hero Marksman di 3 pick atas. Jadi amanin hero banana dulu juga bakal jadi sebuah plot twist. Ketika contohnya akan ada, itu dia, Yuzong yang muncul untuk memperkuat tim fight turtle-nya nanti dari RRQ. Oh, Yuzong yang mungkin kita saksikan juga harus digunakan oleh Banana melihat history dari seorang Pai. Ketika pakai Yuzong, zoning out-nya benar-benar jauh, bahkan gak bisa di cover oleh tim musuhnya. Dan lihat deh, ini adalah pertama kalinya kita melihat Coach Zaya dan Coach Riff memberikan Skylar di hero 2 bawahnya. Oke, adjusted 2 pick. pick terakhirnya, jadi adjusted picknya menarik sekali. Dan ini dia, RRQ yang mulai keluar dari zona nyamannya nih. Karena ya balik lagi, di 4 minggu awal leg pertama kita melihat RRQ dengan pick nyamannya, Skylar selalu diutamakan. Tapi buat sekarang, Skylar akan diberikan di hero bawah agar nantinya mungkin opsional hero-nya walaupun Brody di-ban atau mungkin beberapa hero lainnya di-ban, masih ada salah satu sosok hero yang kemarin sempat muncul seperti Clean yang bisa dibawakan oleh Skylar. Yap, Clean mungkin bakalan bisa muncul juga. Atau Bruno. Ya ini dua band terakhirnya bisa targeting ke Skylar banget ya. Iya. Atau mau ke jungle-nya Baxia untuk bisa setidaknya tidak ada power early nantinya dari RRQ karena kita tahu Martis ini juga sangat-sangat bisa memanfaatkan attack speed untuk bisa melakukan farming dengan begitu cepat dan terlihat dengan Harith di band menutup kembali satu pilihan untuk Skylar. Oke, Harith, early game power, blocking damage, di mid to the late game juga nggak bisa di counter oleh Wind of Nature. Tapi kalau melihat adanya Novaria, tandanya mereka ini concern dengan Triangle mid lane dari Alter Ego. Iya. Mereka tahu power dari RRQ itu di tangan Deden from Bogor. Jadi mereka nggak mau kalah dari segi match up segitiga midnya. Yes. Tiganya nggak mau bener-bener kalah dan buat sekarang Novaria bener-bener ngedinai combo dari Yves, Novaria, dan Glue yang sempat dibawakan sama Aldrigo waktu minggu lalu. Uranus juga di-ban, jadi kalau seandainya akan ada Glue, nggak akan jadi masalah juga. Yang penting untuk sekarang dari RRQ adalah memperkokoh bagaimana pick of power mereka agar damage-nya cukup. Mereka mau main berempat sehingga nanti Versik yang akan datang sebagai eksekutor. Kemungkinan besar kita akan melihat Assassin untuk Versik juga sangat tinggi di game kali ini. Kalau mau di flex itu akan ada di pick yang terakhir. Sehingga pick yang keempat kemungkinan besar akan menuju ke arah hero-nya Skylar. Kalau seandainya di sini mereka mau bermain dengan Chow Kari, sangat-sangat bisa. Kalau seandainya Karinya di-ban, masih ada Brody. Kalau Brody-nya di-ban, Kari dan juga Clean masih terbuka dengan sangat-sangat bebas. Terlalu banyak hero untuk Skylar, poolnya juga luas. Gold laner sekarang benar-benar banyak banget yang bisa digunakan. Bahkan Bruno, Skylar punya pengalaman untuk bermain dengan Bruno. Bruno sekarang lagi hype, lagi naik.
Haskell membuat Bruno jadi bisa digunakan dengan efek frenzy-nya. Oke, kalau misalnya ngomongin Bruno Tenacity itu udah Bruno menurut gua nggak ada lawan. Tenacity. Kenapa? Lo semakin adu by one sama dia, Quantum charge. damage lo tuh semakin naik. Tapi Iya. tebelnya juga. Jadi menurut gua worth it sih kalau misalnya pakai Bruno sekarang. Ya, dan mungkin kalau kita ingat-ingat ya, terakhir kali Skylar menggunakan Bruno itu di M3 World Championship. Wow. Dan apakah akan masuk lagi nih ke pemilihan opsi dari Bruno itu sendiri? Karena kita udah sering banget juga ngelihat ya, Bruno Digi, tapi kita masih belum ngelihat nih di MPL season 12. Tapi satu pick keempat yang akan diamankan oleh RRQ. Dan ternyata Fredrina terlebih dahulu Wah, untuk junglernya dulu. Versik akan Versik. dibuka. Betul. Dan ada satu pilihan terakhir nanti untuk Wow. Skylar. Tapi selamat ulang tahun untuk Tuan Muda Versik. Wah, happy birthday boy. Tepat tanggal 18 Agustus 2023, Versik berumur 19 tahun. Happy birthday Versik. Happy birthday Versik, dan bahkan Jangan kalau... sampai tapi di happy birthday di dalam in-game. Nah, Wah, itu di geng namanya ya. di HBD. Di HBD Iya. itu. Mungkin menggunakan hero-hero seperti burst damage kayak misalkan Chow dan juga mungkin Eudora atau Chow Lunox, Kaja Lunox. Ya kan? Oh, ini support sistem Versik ya. Happy birthday Tuan Muda Versik. Kasih. Kamaiza. Kamaiza. I'm the priestess of primal Oke, lightning, Wahedit dan the juga hunter of Teresa. all the evil gods. Edit untuk Rasi lebih tepatnya. Dan dengan seperti ini line up-nya berarti kemungkinan besar apakah akan ada satu hero team fight lagi yang nanti akan memperkuat empat fight dari RRQ dan Kari itu dia. Chow Kari adalah pilihan dari Skylar. Cepet Oke. banget, seakan-akan dia telah menunggu kalau misalnya memang Terisla akan menjadi jawaban untuk siapapun yang megangin kakinya dari Skylar nih, Ul. Iyap, dan nantinya inisiasi dari Naomi pun bisa di follow up dengan cukup. Dan kita akan melihat dengan area of effect yang cukup besar juga yang dimiliki oleh Alter Ego. Combo slow mereka punya dengan adanya Yi. Ada Force of the Queen dari Iritel pula. Di saat nanti dengan Quantum Charge yang aktif membuat efek slow di dalam satu buah team fight. Apakah mereka bisa melarikan diri? Tapi kita akan melihat terlebih dahulu untuk set talent emblem yang akan dibawa oleh para masing-masing pemain. Terlihat untuk kali ini kita tahu Iritel dengan satu buah harusnya Quantum Charge Ya, juga. Quantum Charge, Sprint dan juga Fatal masih. Kalau Nino mainnya Fatal, jadi dia nggak bakal mainin Swift. Dan dengan Emblem Marksman attack speed-nya udah cukup. Kita akan melihat bagaimana nantinya di laning antara dua gold laner kita. Leg 1, Alter Ego berhasil mendapatkan kemenangan, tapi apakah leg 2 juga sama? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Yap, dan Udel pun di sini membawa satu buah Purify ya, dan kita bisa melihat perbedaan tipikal jungle yang sangat-sangat signifikan berbeda. Walaupun sama-sama fighter, tapi power attack speed dari Sally Boy ini bisa dimanfaatkan, dan bahkan dari Versiknya pun butuh bantuan Skylar dulu buat nyicil jungle-nya. Right, di depan sana bahkan kita lihat para pasukan dari Alter Ego seperti biasa bermain dengan early pressure dan bahkan memaksa menuju ke arah Rasi. Dipasang untuk dengan flicker mundur ke belakang. Mau tidak mau harus mundur karena damage yang terlalu besar diberikan, dan bahkan Banana bakal membantu pergerakan di Elite Wanderer. Dapetin oleh Sally for the Miracle Boy dengan sangat bagus. Naomi kalau dia masuk lebih dalam lagi, yang ada bukan Rasi kena first blood, Naomi yang bisa dimakan. Yap, dan Rasi yang udah mulai ke poke juga. Tapi kita bisa melihat dari set talent emblemnya ya di sini bahwa wow, Udil bawa Festival of Blood, Profesor. Iya, jadi dia bakal mainin dari segi poking damage-nya. Dia mainin cooldown reduction juga dari Inspire. Yang penting magic damage-nya ada, dan untuk mana management, dia masih ada Impurage. Jadi opsinya masih oke aja untuk mainin Spell Vamp. Sehingga dia nggak perlu untuk bikin banyak-banyak spell vamp, dan survive ability-nya dia bisa dengan mainin spam dari skill 1. Yap, HP-nya nanti bakal bertambah lagi, mananya juga keren lagi tapi di arah bottom lane. Oke, ternyata di arah bottom lane Banana terkena damage yang sangat sakit dari Pai. Cuma mungkin ini lebih enak dari Banana. Dia masih punya regen, dia masih bisa dapetin seluruh wave-nya, dia masih sustain. Dan sedangkan di arah top lane ini cukup berbanding terbalik, di mana Nino terkena freeze lane atas Skylar. Yap, dan gak ada babysit yang terjadi juga ya, karena berfokus untuk setup menuju ke arah turtle yang pertama. Setup udah mulai diperlihatkan juga di mana Versik masih mencari informasi sedikit demi sedikit. Dan ini yang cukup berbahaya adalah di saat play-nya
mau coba untuk ngepoke, tapi dia yang ketangkep. Karena dia bakal jadi satu source damage juga dari RRQ nanti. Alright, tapi depan sana Banana memasang menuju source kali. Benar-benar Killboy. Coba dipaksa begitu saja mundur ke arah belakang. Terlalu mudah fight! Penalty sampai flicker berhasil melakukan first blood. Banana hilang. Tidak ada Black Dragon transform. Play akan menjadi korban selanjutnya, tapi ternyata outplay from Deden. Berhasil mendapatkan Seliboy dan Retribution yang akan versing. Dia gunain Decimate yang sebagai senjata menumbangkan Seliboy. Wow, itu benar-benar fokus untuk berhasil ngasih zoning out ke Seliboy dan bahkan Seliboy-nya hilang tanpa adanya power of Retribution. Turtle bisa diamankan dengan mudah oleh RRQ dan ini di atas prediction. Ya, targetingnya bagus banget dari Clay. Dia paham benar gimana caranya untuk dapetin Turtle tanpa adanya kontes untuk Versik. Setidaknya untuk sekarang dengan EXP tambahan 12,5%, Versik dan juga Skylar akan kebantu banget untuk levelingnya. Oke, tapi di arah bottom lane Banana lagi-lagi dan lebih tepatnya Nino bakal coba dimakan Skylar. Gagal mendapatkan satu poin kill dan Nino still survive at the top lane. Termenang itu lihat Versik. Sedangkan itu dia masuk ke dalam terlalu offside Versik. What happened? Bahkan dia yang harus dimakan kerugian di tangan RRQ. Yap, mau coba untuk menginvasi mungkin ya, melihat juga jungle yang dimiliki oleh Seliboy. Tapi balik lagi, Versik di sini dia minim banget untuk mobilitasnya. Saat dia kepanis dengan efek slow yang begitu banyak dari alter ego, ini sulit banget pastinya untuk bisa melarikan diri. Terutama dia bawa Retribution gitu, bukan bawa Flicker sebagai XP. Oke, minimnya escapability ya. Terdeteksi pergerakan Seliboy dari Killboy. Terperangkap dengan remote manipulation dari Komirasi. Dua Dragon ke arah yang salah membuat Naomi tidak berhasil mendapatkan Rasi. Tapi di sisi sebaliknya Banana mencoba invite Udil. Remote manipulation dibuka. Banana nggak mau terlalu terburu-buru. Kalau bisa dibilang ini menjadi trigger disiplin yang sangat baik. Tapi Naomi akan coba dimakan, dilahap, ditelan bulat-bulat. One last hit. Naomi still survive. Skylar mencoba untuk membantu pergerakan dari Naomi di top lane. Nino punya waktu yang banyak tapi Nino secara EXP dia tidak diunggulkan atas Skylar. Walaupun goldnya tidak terlalu jauh. Wah ini mengerikan ya, metode tarik ulur yang sudah terlihat juga. Turtle yang kedua sebentar lagi akan muncul. Dan kita tahu Naomi sekarang udah coba untuk nempelin Skylar-nya. Untuk ngasih pressure ke arah Nino yang memang ini terlihat sendirian terus. Belum ada rotasi dari Rasi untuk ke atas. Oke Naomi, roar dari Nino. Ternyata telah keluar kali ini. Karena melihat potensi bakal bisa dapat satu point kill dari bottom lane penalty zone. Tapi Banana lagi-lagi menginvite Seliboy. Berhasil dapat satu point kill. Terperangkap di depan sana Banana. Tapi versi akan menjadi korban selanjutnya. Terlalu sakit. Rasi versus everybody. Dan bahkan penalty zone dibalikan kembali oleh Deden from Bogor. Deden versus everybody. Tampaknya outplay from Deden. Setidaknya dia dapetin satu point kill. Shutdown. Udil memberikan semua permainan yang sangat baik untuk Alter Ego. Kenapa? Udil, lihat dia 3 assist, 1 point kill, tidak terpick off. Kalau tadi nggak ada Udil, itu mungkin Alter Ego akan dimakan. Yap, dan Clay nahan lama banget loh, sehingga keunggulan bisa diambil lagi sama RRQ di mana outer top turret berhasil untuk dihancurkan di tangan RRQ. Ya ingat RRQ dari tadi team fight-nya bertiga loh. 3 lawan 4. Alter Ego yang kesulitan untuk berhadapan dengan 3 pemain dari RRQ. Dan bahkan kalau kita melihat dari Black Dragon Transform-nya Banana selalu on point. Landing-nya juga oke. Retribution-nya Versik juga dapetin 2 turtle. Dan ini benar-benar nge-support untuk Skylar mendapatkan objektif poinnya. Dan lihat efek dari gold lane-nya. Skylar unggul dari segi level dan bahkan kalau kita lihat dari segi objektif sekarang, RRQ tinggal jalanin landingnya aja dan menekan Nino agar Nino tidak mendapatkan gold yang setara. Sementara bagi Alter Ego, winning condition mereka harus diubah. Sekarang minimal mereka harus dapetin 1 turtle atau setidaknya mencoba untuk mendapatkan dan menghentikan ganking dari Naomi. Oke, Skylar mencoba untuk mundur ke arah belakang. Retribution telah digunakan, masih ada Purify Gaming dan masih bertahan di depan sana. Nino berhasil membuka Skylar. 1 point kill akan didapatkan oleh seorang Rusty. Tapi Nino di sana sakaratul maut, tidak ada pertukaran, tidak ada partner. Nino benar-benar membungkam Skylar walaupun landingnya kalah. Dia berhasil mendapatkan 1 point kill. A press one for nothing. Tidak ada point kill yang bisa didapatkan oleh sang raja. Itu menyebalkannya dari Primal Wrath-nya Edit. Yes. Itu tadi Skylar-nya udah bisa selamat. Dia bahkan keluar dari satu kotak manipulation. Tapi damage flash dari Primal Wrath-nya yang akhirnya menuntaskan Skylar. Yes, mahal. Kali ini pergerakan Rasi. 2 point kill yang bukan tanpa alasan.
2 poin kill yang sangat berarti dan Pai lagi-lagi menjadi orang yang sangat-sangat baik untuk mengincar ke arah backline. Rasi memasang Naomi, masih bisa dihindari. Kelihatan transform, juga rasa Skylar dan Retribution perfect shuttle, perfect sing. Pai dilumat Skylar, masih mau lebih. Rasi versus everybody, nampaknya nggak bisa bertahan dan Rasi hampir saja terting dan masih bertahan dan di sisi sebaliknya. Banana menjadi 1 poin kill untuk Alter Ego setidaknya. Selain Naomi, ada Banana yang menjadi hadiah atas gagalnya turtle ketiga. Perfect turtle, bahkan outer turret pun dihancurkan dan ini instant replaynya. Iya, kalau kita lihat instant replaynya Skylar memang kepegang tapi tidak ada follow up damage dan Clay dia dengan tepat mengambil Primal Wrath dan dalam keadaan maksimum dia mainin attack speednya. Nino pun terbungkam dengan attack speed yang begitu tinggi. Dan lihat Udil walaupun trade dengan Banana dan juga Naomi, tapi 4 pemain dari Alter Ego benar-benar terbungkam. Dan Udil walaupun dia sendirian di lini depan tadinya tidak tertangkap sama sekali, tapi follow up dari Alter Ego masih terbilang kurang. Dan dengan Perfect Turtle, lihat sekarang snowballing effect mulai terjadi, level mulai terlihat, dan Sally Boy tertinggal 2 level sama Versik, Lordnya tentu akan menguntungkan bagi kubu RRQ. Yap, dengan power retribution yang berbeda juga ya. Tapi wah, Wave Dragon. Wave Dragon fokus Oli tapi Nino mencoba melakukan following up. Rasi masih mau lebih. Rasi mundur ke arah belakang. Tapi di sisi sebaliknya Nino akhirnya mengendurkan permainan dan Banana is coming. Fokus ke arah seorang Rasi. Tandingan ke arah Nino. Petrify Gaming. Nino terperangkap. Remote manipulation from Deden Bogor. Membuat Rasi tumbang. Tapi di depan sana Versik terlalu dive in. Versik, what are you doing? Press ward-nya menangkap Sally Boy. Dan bahkan Sally Boy still survive. Ayah Udil gak bisa kemana-mana lagi karena dia harus menjadi korban keganasan dari Skylar. Dan dari bottom lane Pai juga dilumat. Ditelan bulat-bulat. RRQ menelan 4 player dari Alter Ego. Wow, ini power dari Banana. Tipikal XP lane yang suka mengincar backline. Kita perlu ingat di season 11 lapu-lapunya Banana dan sekarang Yuzong mengejar keberadaan dari Nino kemanapun berlari. Dan bahkan aku lihat kenapa Skylar tadi nge-pick cepat ke arah Kari. Karena dia tahu Pai akan pakai Terisla untuk mengincar dia. Dan tadi Alter Ego team fight tanpa adanya Pai. Ketika tidak ada Pai, otomatis team fight-nya akan jadi berempat. Dan Alter Ego mulai harus lebih berhati-hati karena lihat Skylar-nya punya Demon Hunter Sword. Jadi permainan front to back akan terjadi. Naomi, kalau dia kick aja ke arah Rasi, sudah pasti instant kill. Apalagi kalau misalkan backline yang kena. Tapi Udil tentu bukan target yang baik karena dia akan mau purify di sini. Jadi main front to back bakal jadi jawaban Pai atau Rasi. Oke banget untuk Naomi kick. Tapi jawabannya saat Alter Ego mereka nggak bisa memfollowing up team fight dengan Udil yang free space. Itu jawaban banget loh. Lihat, kalau ada Udil, team fight ya kalau Aul dan Profesor sadar selalu adil. Yap. Selalu adil. Dan lihat posisinya Clay, dia bener-bener safe banget, purify ready. Apalagi lagi dan lagi ya untuk follow up damage. Clay, Skylar nggak pernah lepas dynamic duo ini. Oke, dynamic duo. Deden from Bogor dan juga Skylar masih bermain dengan menempel. Tapi di sisi sebaliknya Alter Ego, mereka didorong secara perlahan di 3 lane yang berbeda. Langsung ada sentry membuat Banana terdeteksi, tapi memang Banana sebagai trigger untuk para pasukan Alter Ego. Aku anti fight. Dan di bottom lane, kita lihat RRQ. Mereka mendorong kembali dengan super minion yang masih bergerak dari base mereka. Langsung ada Banana menuju ke backline. Mencoba dihajar Sally Boy dari Merkel Boy untuk kena damage yang sangat sakit. Dapatkan Duel of Dragon from Naomi. Berhasil mendapatkan Sally Boy, tapi Sally Boy tidak tertumbangkan. Masih bertahan. Penalty zone from Pai. Gagal mendapatkan Skylar. Membalaskan kembali karena ada skill sprint from Skylar. Membuat para pasukan RRQ mendapatkan keuntungan 2 poin yang hilang. Untungnya Sally Boy nggak tumbang. Kalau tumbang itu bisa dipaksa dapetin 2 turret. Yap, dan masuk dalam satu base turret cukup berani dari Naomi-nya. Walaupun memang targetnya langsung dapat Sally Boy. Tapi adu high ground yang terjadi, Udil dan juga Clay sama-sama membuka road manipulation. Dan walaupun sebenarnya bermain di zona dari Alter Ego, tapi setidaknya RRQ dengan free hit, positioning dari Skylar bisa deliver damage dengan cukup besar sehingga 2 tukar 1 yang terjadi. Ya, Divine Glaive juga udah ada tendangan dari Clay, jadi tentunya permainan front to back benar-benar akan terjadi untuk saat ini. Skylar yang tentunya akan menuju ke Malefic Roar, makin lebih kejam lagi untuk Rasi dan juga Pai. Walaupun kita mungkin sudah melihat Pai punya dominance ice, tapi itu nggak cukup. Attack speed dari Skylar dengan speed light wheel-nya tetap akan sangat-sangat tinggi ketika jaraknya Skylar masih pegang. Dan lihat bagaimana Naomi yang berani untuk dive in bersama dengan Banana. Sama-sama berdua ini kayak ganti-gantian loh untuk makan damage dari base turret. Apalagi sekarang Banana punya Oracle.
jadi regen pasifnya akan lebih tinggi. Winning condition dari RRQ sekarang tinggal bermain dengan stabil, bermain dengan objektif yang sudah mereka amankan, dan bahkan ketika sudah ada Lord sesaat lagi, mereka udah nggak perlu bikin move banyak-banyak. Karena apa? Karena ketika Alter Ego yang memaksa untuk bikin move, mereka yang bakal dimakan sama RRQ. Tapi lihat nampaknya Banana ini bisa menjadi makanan untuk kita. Yap, ini Banana sih zoning out-nya juga bagus banget ya gimana. Karena dia bisa nyari pie-nya yang bisa menjadi salah satu inisiator dari Alter Ego. Dan bahkan kali ini Lord sudah di setup terlebih dahulu oleh RRQ dengan adanya 7.400 bakal gold lead yang mereka dapatkan. Dan membuat dari Alter Ego mereka mengurungkan niatnya untuk bisa melakukan kontes. Mereka berfokus untuk defense terlebih dahulu dan mendorong lane atas dan setidaknya satu outer turret hancur. Setidaknya ada satu turret yang didapatkan di arah bottom dan di arah top lane. Mereka masih punya space tapi di balik itu semua Versik menginvasi seluruh jungle dari Alter Ego. Bersih-bersih semuanya ya. Bahkan dikasih ke Clay loh. Nggak disisain juga dan Clay sebagai damage deal terbesar dari RRQ dengan banyak banget tadi outplay yang dilakukan. Dia bisa juga menjadi satu penyokong damage di arah belakang. Ya, dan dengan Lord yang udah enhance, ini kan otomatis bakal menumbangkan top turret ya. Clay sebenarnya punya dua opsi. Kalau dia mainin reward manipulation, dia bisa nangkep Nino. Tapi kalau dia mau ikutan main front to back, dia bisa ambil Primal Wrath dari Rasi. Dan itu mungkin akan sangat membantu damage dari RRQ ketika Clay-nya sudah membuka di tengah-tengah teamfight. Apalagi dengan basic attack dari Edith yang secara tidak langsung akan memberikan area of effect tambahan bagi RRQ. Oke, di tengah sana hanya memancing saja bahkan dari Sally Boy mau nggak mau gunain retribution ya. Dan para pasukan dari Alter Ego, mereka tidak boleh bergabung. Karena kalau mereka tertangkap semua ini berbahaya. Di arah top lane, satu base turret telah pecah. Dan mid lane akan coba didorong begitu saja. Banana berubah menjadi naga. Blade tengah terus menunjukkan secara Odil. Tapi masih coba bertahan. Tapi Naomi kali ini belum mendapatkan duel. Dengan dapatkan Naomi yang harus flicker ke belakang. Immortality-nya pecah. Baik time yang dilakukan Naomi ternyata untuk mendapatkan satu base turret. Menurut gue pribadi itu nggak worth it itu karena Immortal dan flickernya ul. Yep, tapi setidaknya Immortal dan juga Flicker masih bisa ada cooldown-nya. Turret tidak akan tumbuh lagi. Ini ngebuat dari RRQ setidaknya masih mencoba untuk sabar lagi, set up lagi karena hanya ada satu base middle turret aja dan juga di top lane yang berhasil menghancurkan defensif dari Alter Ego. Mereka cukup kuat dengan adanya power high ground mereka. Dan melihat dengan potensi dari RRQ yang memiliki keunggulan cukup besar di menit yang ke-14, mereka nggak akan mendorin serangan. Invasi jungle terus terjadi sehingga Alter Ego Esports mereka masih didorong dalam keadaan yang cukup tertinggal. Iya, dan kalau kita melihat dari item, sisi bagian kanan tentunya Clay udah punya Winter Truncheon. Dari Udil, dia masih terlalu jauh untuk dari segi gold. Dan bahkan lihat Skylar unggul sampai hampir 4.000 dari segi gold. Haskell sudah dimiliki oleh Nino, tapi itu kayaknya nggak cukup. Karena balik lagi damage yang diberikan sama RRQ terlalu burst, terlalu tinggi. Dan untuk saat ini, kalau kita melihat dengan Banana menggunakan War X, teamfight jangka panjangnya akan sangat-sangat powerful. Dan barusan immortality dari Naomi pecah tapi bukan jadi masalah ketika nantinya RRQ malah lebih siap untuk melakukan teamfight pas menit 18. Karena apa? Karena ketika menit 18 Immortal udah ready lagi dan buat sekarang dengan penekanan ke dalam jungle milik Sally Boy nggak bakal dapetin level yang ke-15. Secara tidak langsung Versik bakal dapetin Lord-nya secara gratis ketika tidak ada pemasangan teamfight dari Alter Ego. Dan ini trapping yang dilakukan sama Naomi ini ngeri-ngeri sedep ya. Kemudian Sally Boy-nya juga nggak berani terlalu maju, ngecek dengan adanya satu dua Azure Aura dan Magic Sentry telah membuka konsil Naomi. Oke, tapi ternyata kali ini menuju ke arah Sorafai. Dua trigger dikeluarkan, Olin terhadap Soros Scalar. Menuju ke arah belakang, Banana versus everybody. Mencoba melakukan zoning out saja, ternyata dia gak mau landing di sana. Karena dia tahu kalau dia landing akan ada team fight yang akan berbahaya. Membuat Udil tidak ada reward manipulation aja itu sudah cukup. Tapi Naomi, fight time yang terjadi dan retribution free. Disengage-nya itu loh yang jarang terjadi untuk saat ini. Disengage. Mereka Suaranya ya. Satu suara mereka lebih fokus ke arah Lord-nya loh. Yap, dan udah puas aja dengan adanya satu flicker dari Pai yang ke-trigger. Sehingga backline dia nggak terancam. Dan akhirnya disengage, RRQ mundur lagi masih memegang kendali atas Lord-nya. Dan Alter Ego mereka nggak bisa melakukan kontes karena di zoning out habis-habisan oleh Banana. Ya inilah poin plus ketika kita membawakan tank jungler, ya kan apalagi kita punya Guardian Helmet. Jadi bisa pegangin Lord-nya walaupun teamfight-nya mungkin di disengage atau bahkan mungkin teamfight-nya cuma ditukar ultimate aja.
Tapi balik lagi, dengan kehadiran dari tank jungler, setidaknya ada yang pegangin Lordnya dan sekarang objektif jadi milik RRQ Oke, kembali. Retribution telah dibuka. Banana menuju ke arah backline. Para masukan dari Alter Ego bakal coba dipasang. Penalty zone dari Xai gagal. Tapi ternyata Base sudah menjadi pilihan utama. Pressure-nya tidak ada yang berhasil didapatkan. Skylar masih free hit. Lordnya hanya sia-sia. Nino terlalu sakit. Damage-nya terlalu ban. Versi still berangkap. Versi hilang. Alter Ego masih bertahan. Lihat, dia menolak untuk diselesaikan. Mereka terlalu kuat. High ground defensif dari Alter Ego. Yap, satu base turret di bottom lane ditukar dengan nyawa dari Versik. Alter Ego, mereka masih bisa bertahan di menit ke-17. Sesaat lagi juga akan ada Lord yang ter-evolve. Tapi PR dari Alter Ego adalah menjalankan terlebih dahulu dan memanage adanya 3 lane yang didorong oleh RRQ dengan super minionnya. Ya, ini adalah momentum yang benar-benar bisa dibalikin sama Alter Ego. Tapi RRQ sekarang winning kondisinya harus benar-benar diubah. Yaitu adalah mereka harus keluar dari teamfight high ground. Karena terlalu beresiko untuk memasangkan teamfight di dalam area high ground ketika ada Yif dari Udil yang hanya 1 death saja poinnya. Oke, tapi bahkan Rasi di sana yang memaksa mendapatkan satu pemain Naomi. Tidak berhasil dan duel Dragon-nya. Menuju ke arah Rasi. Banana ke arah Nino, dia nggak peduli apapun yang terjadi. Distraction terjadi. Hilang Udilnya. Gak bisa diselamatkan oleh Pai dan kawan-kawan. Naomi hanya men-trigger Rasi untuk maju kembali. Para pasukan dari RRQ, mereka bermain front to back. Damage-nya terlalu sakit. Tapi dengan kehilangannya Udil tidak ada high ground defensive. Dan from Bogor, what are you doing? Mencoba melakukan outplay, tapi kalau dia masuk sekali aja, ketembak sama Nino, dia bisa turu di depan sana. Yap, ini Banananya juga nahan damage di depan lama banget ya. Dia ngandelin banget dari life steal-nya sehingga Udil yang terpick off. Banana tadi HP-nya udah low banget, itu difokusin sama Pai, tapi dia nggak tumbang. Ya, apalagi dengan pasif terbaru dari Yuzong ya. Ketika spell flame-nya aktif, udah pasti dia bakal nambahin movement speed juga. Dan kalau kita melihat dari teamfight skenario barusan, ini dia jawaban dari RRQ. Mereka nggak boleh teamfight di area high ground dari Alter Ego. Alter Ego paham betul ketika Udil ada di belakang dari base, mereka bakal safe. Tapi kalau misalkan di luar dari base, ini kesempatan buat RRQ melakukan engage. Si Halberd diamankan Skylar, permainan front to back makin lebih menjadi jadi. Apalagi untuk bonus HP hero, Alter Ego. Mereka nggak boleh lagi dan lagi sembrono untuk melakukan teamfight dalam keadaan mereka belum siap untuk menghadapi Black Dragon Transformation. Sehingga teamfight di River, apakah bakal jadi jawaban untuk mereka karena RRQ sudah siap untuk setup mereka dengan Skylar. Permainan front to back sekali lagi. Oke, tapi Naomi poking damage yang sangat sakit. Tahun ke arah Selivoy. Reward manipulation telah dibuka. Deden from Bogor mengeluarkan flicker, tapi Banana landing. Kali ini menuju ke arah seorang Nino, bakal coba dikejar begitu saja. Petri by Kevin. Masih coba untuk bertahan, tapi Banana harus hilang. Dimakan dengan decimen. Satu pemain kill, Rasi tidak ada lagi di depan sana. Dan bahkan immortality-nya Pai. Dimakan, dilenyapkan oleh seorang Skylar. Double kill from Skylar membuat Alter Ego kehilangan Lord. Ini akan menjadi free Lord. Selivoy nggak boleh masuk lebih dalam. Karena itu hanya bait. Hanya bait, double kill pun didapatkan, tapi tidak cukup. Way of Dragon tanpa ada following up. Nino versus everybody. Selivoy dan Miracle Boy bersama dengan Ayah Udil bersama dengan double kill. Free Lord-nya kali ini tidak ada. Langsung mundur ke arah belakang, Skylar diudak-udak sang ayah. RRQ harus melepaskan Lord kali ini. Alter Ego mengamuk. Alter Ego, mereka masih bisa mendapatkan 1 titik comeback mereka. 3 pemain dari RRQ memang berhasil untuk dihilangkan. Kali ini membuat Alter Ego akan coba untuk men-secure ke arah Lord yang evolve. Oke, Naomi mencoba untuk Kate saja. Tapi dengan tidak adanya retribution itu hanya ilusi belaka, Aul, untuk mendapatkan Lord. Dan ingat, ini berbeda loh. Kalau Lord Evolve-nya ada di tangan dari RRQ, Clay mungkin punya power dengan reward manipulation. Tapi cuma ada 10 stack saja. Ingat, sekarang berbeda cerita. Kalau kita melihat dari Udil, yang dengan Yif-nya full stack, ready glowing one, ada Divine Glaive Ice Queen one juga. Dan posisi dari Udil dari tadi beda sama Clay. Clay udah keluar flicker, dia pasti bakal di-engage. Udil, dia punya power dengan Festival of Blood yang sejak awal dia miliki secara pasif. Dia punya spell fan tambahan, dia punya durability, dan secara Lord Evolve, kalau ada Glowing One, continuous damage akan sangat mengerikan, apalagi dengan petir dari Lord yang sebelumnya tidak dimiliki sama RRQ. 10.000 net worth jadi percuma bagi RRQ dan Alter Ego. Sekarang mereka comeback dengan 9.000 gold. Oke, concealed game telah terjadi. Depan sana Naomi tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Best turret akan menjadi pilihan utama. Damage-nya terlalu besar. Lihat, di sana dibahkan Versik-nya hilang. Banana langsung melakukan sandwich. Menuju ke arah Nino-nya gagal. Pai melakukan covering up. Banana dibahkan, ditelan dan decimen.
berhasil mendapatkan satu point kill. Naomi cuma bisa menahan dengan real manipulation dan Devo bukan masih coba untuk bertahan. Dibalaskan kembali, base terbuka sangat bebas. Aldrigo memaksain, tepakan di sana. Base terbuka sangat besar. Aldrigo, what the epic comeback from Aldrigo. Epic comeback yang terjadi.